sepertinya teman-teman mendapatkan kesadaran yang terlambat ya. Kami kan dari awal itu sangat terpukau dengan kesederhanaan dari pemimpin negara gitu ya. Jujur, sangat sederhana. Turun di gorong-gorong. Nah itu membuat kita jatuh cinta ya. Oh jadi gorong-gorong. jatuh cinta gara-gara Pak Jokowi turun di gorong-gorong. Iya. Iya, kami juga dituduh oleh netizen sebagai partisan, bela partai ini, partai itu. Atau ada juga yang bilang kami dibayar gitu, tapi itu sangat menyakiti kami. Nah kemarin di Seruan Salemba, yang pertama itu analisis kami adalah yang termaktub dalam konstitusi, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, artinya dia harus berdiri di atas semua golongan. Semua golongan ya. Tetapi kan yang terjadi nggak gitu. Yang terjadi hanya berdiri di 02? Iya gitu kan. Dan itu dampaknya jadi luas gitu. Apakah dengan melakukan yang namanya politik keluarga atau nepotisme ini yang dilakukan oleh rejim Jokowi, ini akan merusak demokrasi kita? Merusak demokrasi dan merusak cara-cara berpikir bangsa kita secara keseluruhan, terutama yang saya khawatirkan adalah anak muda. Jadi saya melihatnya gini Bang Abraham, mereka itu berbeda dengan 98 yang 25 tahun lalu banyak teman-teman juga turun ke jalan, nggak mau lagi itu terjadi. Mereka kan melakukan penyerangan secara fisik ya, ada banyak orang meninggal dan lain-lain, memperkosa kelompok perempuan sehingga kita punya Komnas Perempuan. Yang sekarang itu yang mereka lakukan adalah kekerasan budaya, kekerasan simbolik. Jadi mereka menyerang kesadaran, mereka menyerang nilai-nilai, norma-norma tentang baik, buruk, pantas, tidak pantas, adil, tidak adil. Sehingga mereka berhasil melakukan ini semua. Bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya kekerasan simbolik, kekerasan budaya atau indirect violence ini adalah melalui bahasa, representasi, simbol-simbol, termasuk juga menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Ini dalam arti survei-survei politik dibuat oleh konsultan ya, bukan oleh lembaga independen gitu kan. Nah, lalu baliho-baliho itu cukup berpengaruh sih, apalagi ditambah dengan bansos, itu sangat berpengaruh. Yang sekarang mungkin karena kita belajar hukum ya, lebih buruk dalam arti mereka menggunakan politisasi judicial. Segala macam hukum mereka buat, mereka ubah, mereka rumuskan untuk bisa melegalisasi tindakan-tindakan. Kan? Itu yang terjadi sekarang ya? Iya, kita sebagai orang hukum melihatnya gitu kan. Berarti ini bedanya dengan yang rejim Orde Baru ya. Ini lebih canggih lagi menurut saya, lebih canggih modusnya ya. Karena hukum dikelola sedemikian rupa sehingga semua tindakannya itu seolah-olah tidak melanggar hukum, terjustifikasi termasuk peristiwa di MK seperti gitu. Betul, betul.